Oke, kita ketemu lagi nih buat ngebahas sesuatu yang lagi viral banget ya, kayaknya di mana-mana. Brain rot. Betul sekali. Anda mungkin udah sering dengar istilah ini kan? Sampai jadi Word of the Year Oxford 2024 loh. Iya, cukup fenomenal ya. Nah, kita udah kumpulin beberapa bahan nih. Ada dari artikel gaya hidup, pandangan ahli, riset juga. Jadi misi kita hari ini, kita mau coba pahamin bareng-bareng apa sih brain rot ini, kenapa ini penting buat Anda, terus solusinya gimana? Oke, jadi brain rot ini penting buat dicatat ya. Ini bukan istilah medis resmi. Oke. Tapi istilah ini tuh kayak nangkep keresahan banyak orang soal menurunnya fungsi kognitif. Kemampuan kita buat mikir, fokus, nginget gitu. Dan ini sering dikaitin sama paparan konten digital yang ya bisa dibilang kualitasnya rendah atau kurang bermakna lah. Jadi gara-gara kebanyakan scroll konten gak jelas gitu ya? Bisa dibilang begitu, walaupun idenya sendiri soal pikiran jadi tumpul karena sesuatu itu udah lama ada, tapi istilah brain rot ini meledak lagi sekarang di era digital. Apalagi kalau dikaitin sama gen alpha dan kebiasaan mereka sama gawai. Nah, ini gejalanya nih, yang mungkin bikin Anda mikir, wah ini gue banget. Pernah nggak sih ngerasa susah fokus sama kerjaan yang butuh mikir agak lama? Atau baca buku gitu? Iya. Terus, ngerasa kayak gampang lupa gitu, bahkan buat hal-hal yang baru aja terjadi. Atau kepala rasanya penuh aja gitu, kayak nggak bisa nampung info baru. Nah, itu dia. Gejala-gejala kayak gitu tuh sering banget diasosiasikan sama fenomena ini. Dan memang nyambung banget kebiasaan digital kita. Tapi pertanyaannya gini, ini tuh murni karena berapa lama kita main HP? Atau lebih ke apa sih yang kita lihat di HP itu? Itu pertanyaan bagus banget. Jawabannya kayaknya sih dua-duanya ngaruh ya. Oh gitu. Iya, jadi otak kita itu kan adaptif ya. Kalau keseringan dikasih konten yang pendek-pendek, menghibur, yang ngasih kepuasan instan. Kayak video-video pendek gitu ya? Betul, otak jadi terbiasa sama pola itu. Akibatnya, pas kita dihadapin sama tugas yang butuh fokus lebih lama, butuh mikir lebih dalam, ya rasanya jadi lebih susah. Kayak nggak biasa gitulah. Masuk akal sih. Terus soal ingatan tadi gimana? Nah, soal ingatan, coba bayangin aja. Informasi itu kan datang terus-terusan ya. Banyak banget dari berbagai arah di dunia digital ini. Otak kita jadi kayak kewalahan gitu buat memproses semuanya. Dan nyimpennya dengan baik. Jadi wajar kalau kadang kita ngerasa gampang lupa. Wah, Bahkan, riset neurobiologi itu udah mulai ngeliat adanya potensi perubahan loh di jalur komunikasi antar sel saraf di otak kita, itu namanya white matter, terutama di area yang penting buat bahasa, sama kemampuan kita nahan diri atau mikir jangka panjang. serius? Sampai segitunya ya efeknya? Iya, ada indikasi ke arah sana. Terus ada juga survei besar di Amerika namanya YRBS, itu ngeliatin perilaku remaja. Mereka nemuin ada kaitan antara waktu main gadget yang berlebihan sama kesulitan belajar dan fokus di sekolah. Wow, berarti ini dampaknya nggak cuma soal susah fokus atau lupa doang ya? Bisa lebih luas lagi dong? Betul banget. Bisa ke emosi juga, misalnya jadi gampang stres, cemas, atau malah jadi tergantung sama media sosial buat lari dari masalah gitu. Interaksi sosial di dunia nyata juga bisa kena imbas. Jadi kurang berkualitas, atau jadi malas ketemu orang langsung. Buat anak-anak, ini juga jadi perhatian khusus. Kenapa tuh buat anak-anak? Ya, karena otak mereka kan masih berkembang pesat ya. Ada kekhawatiran kalau terlalu banyak kena paparan layar di usia dini, bisa ngaruh ke perkembangan bahasa mereka. Makanya, WHO sampai ngasih rekomendasi batasan waktu layar yang cukup ketat buat anak kecil. Tapi ya, tentu aja, faktor lain kayak dampingan orang tua, jenis kontennya apa, itu juga penting banget. Oke, jadi kompleks ya masalahnya. Nah, terus kenapa sih kok bisa media sosial atau konten digital ini punya efek kayak gitu? Mekanismenya gimana di otak kita? Media sosial ini kan kayak pedang bermata dua ya. Maksudnya? Di satu sisi, bisa jadi sumber informasi, koneksi, tapi kalau kita nggak bisa ngontrol penggunaannya, nah ini bisa ngehack sistem reward atau penghargaan di otak kita. Sistem reward. Gimana tuh? Terus, itu micu pelepasan dopamin di otak. Dopamin. Zat kimia yang bikin senang itu ya? Nah, iya. Itu bikin kita ngerasa nagih. Pengen lagi, pengen lagi. Mirip kayak mekanisme kecanduan pada umumnya, tapi ini kecanduan stimulus instan tanpa perlu usaha mikir yang berat. Makanya kita jadi pengen scroll terus, nyari hadiah dopamin berikutnya. Aduh, jadi agak ngeri ya dengarnya.
Oke, terus kalau udah kayak gini, apa dong yang bisa Anda, pendengar kita lakuin? Apa kita harus, gitu ya, buang semua gadget gitu? Kayaknya nggak mungkin juga ya. Ya tentu nggak se-ekstrim itu juga sih. Kabar baiknya, otak kita tuh hebat loh, punya kemampuan namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Apa tuh? Artinya, otak kita itu fleksibel, bisa berubah, bisa beradaptasi. Jadi kondisi ini tuh bisa diperbaiki. Ada langkah-langkah praktis yang bisa dicoba. Pertama, coba deh lebih sadar sama waktu layar kita. Sadar gimana maksudnya? Ya, perhatiin aja berapa lama sih kita main HP buat hiburan doang. Para ahli ada yang nyaranin batasannya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam per hari lah buat yang bener-bener hiburan murni. Tapi saya tahu, Nah, itu dia. Kedengarannya bagus sih, 1,5 jam. Tapi kan buat yang kerja atau belajar online, itu kayaknya mustahil banget deh. Gimana cobanya imbanginnya? benar-benar itu tantangan banget di zaman sekarang. Mungkin kuncinya bukan cuma pasif ngurangin waktu ya, tapi lebih ke aktif ngejadwalin kapan kita pakai gadget dan kapan kita benar-benar lepas dari layar. Ciptain waktu atau bahkan ruangan di rumah yang bebas distraksi gadget. Oke. Selain batasin waktu, ada lagi? Konten yang bikin pinter ya? Oke. Jadi bukan cuma yang sekedar lewat aja gitu. Berarti nggak semua waktu di depan layar itu otomatis buruk ya? Kalau kita nonton dokumenter atau ikut kursus online gitu, gimana? Nah, tepat sekali. Ini penting banget buat ditekanin. Nggak semua screen time itu sama. Konten edukatif, belajar bahasa baru lewat aplikasi, bahkan main game tertentu yang latih strategi atau problem solving itu bisa bermanfaat kok. Oh, syukurlah. Iya, kuncinya itu di moderasi. Niat kita apa pas buka layar dan ya itu tadi, kualitas kontennya. Riset soal ini juga masih terus berkembang sih. Kadang hasilnya juga macem-macem, tergantung cara ngukurnya gimana. Oke, jadi selain batasin waktu dan pilih kualitas, ada lagi tips praktisnya. Ada beberapa lagi. Coba latih lagi kemampuan berpikir kritis. Mungkin dengan baca artikel yang lebih panjang, diskusi sama orang lain, atau sekedar ngambil waktu buat refleksi. Terus, perbanyak interaksi tatap muka yang beneran. Itu penting banget buat kesehatan mental kita. Interaksi nyata ya, bukan cuma di chat. Betul. Terus sesekali coba digital detox. Mungkin matiin notif, atau bahkan matiin HP pas weekend, atau taruh HP di luar kamar pas mau tidur. Hal-hal kecil gitu bisa bantu. Dan jangan lupain dasar-dasar kesehatan otak. Tidur yang cukup sama olahraga. Itu ngaruh banget. Wah, banyak juga ya ternyata yang bisa dilakuin. Iya. Dan buat para orang tua nih, perannya juga krusial banget. Ngawasin penggunaan gadget anak, ngasih contoh yang baik, dan bikin batasan yang jelas di rumah. Oke, sip. Jadi kalau boleh dirangkum nih ya, brain rot ini semacam gambaran lah ya, tentang dampak nyata dari kita kebanyakan konsumsi konten digital, terutama yang kualitasnya rendah. Bisa ngaruh ke fokus, ingatan, bahkan emosi Anda. Betul. Tapi kabar baiknya ini bukan vonis mati buat otak kita. Otak kita bisa dilatih lagi, bisa diperbaiki. Ada banyak cara yang bisa kita lakuin secara sadar. Persis. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih buat Anda semua renungkan di rumah. Di tengah lautan informasi kayak sekarang ini, seberapa sadar sih Anda dalam memilih makanan buat pikiran Anda setiap hari? Pertanyaan bagus tuh. Karena ngelola konsumsi digital itu sebenarnya bukan cuma soal ngurangin jam main handphone aja, tapi lebih ke gimana kita secara aktif ngerawat kesehatan otak kita, kesehatan mental kita, dan juga hubungan kita sama orang-orang di dunia nyata. Jadi pertanyaannya, gimana Anda mau nemuin keseimbangan yang pas buat diri Anda sendiri?